Ya. Oke, Mas Ijah, boleh dijelasin dulu perannya di sini sebagai apa? Ya, peran aku sebagai Raffi di season 1 dan 2. Di sini aku bisa dibilang termasuk cowok yang mandiri karena dia akhirnya bisa keluar dari keluarga karena permasalahan keluarga. Akhirnya dia pertama cintanya adalah itu sama Maya, sama Rina Diana. Terus akhirnya kedua ini nanti ditujukan buat jatuh cinta sama Ririn, atau perannya di sini sebagai Tari. Nanda. Tari itu kita cinta yang hilang. Dulu cerita Perannya sebagai Nanda. Iya. Nanda seperti apa nak sosok Nanda? Nanda itu beda banget sama Ririn aslinya. Nanda itu dia fighter gitu. Jadi bisa dibilang dia Bisa suka berantem gitu? bukan wanita karir banget gitu yang sebenarnya dia nggak mau ngelihat atau nggak mau mendengar saran dari orang lain karena dia punya prinsip sendiri. Di depan orang. Iya. Ibaratnya kayak Devil Wears Prada, nah dia devilnya. Kalau ada yang nonton tuh kayak gitu tuh yang gayanya, wow gitu. Sampai akhirnya dia luluh sama si Raffi karena Raffi itu punya kemiripan sama calon suaminya dia. Gitu. Nanti diceritakannya ya kita cintanya bertiga ya. Segitiga. Akan dari segi empat? Akan jadi segi empat. Seperti Mbak Ririn tadi dibilang cukup jauh dari sosok Ririn aslinya, mungkin seperti Mbak Ririn sendiri seperti apa merasa? Oke, jadi Nanda ini kan digambarkan tuh perempuan ya, jadi mandiri, dia tegar, terus dia tegas, terus dia itu prinsipil orangnya, dan susah diusik sama orang. Tapi kenapa hidupnya terusik sama Raffi? Bukan hanya pertama karena dia mirip sekali sama si calon suaminya itu. Yang kedua itu karena ada sosok Raffi yang kan Raffi juga sama-sama berprinsip tuh. Akhirnya dia berprinsipnya karena melihat laki-laki yang karismatik dengan caranya seperti itu, yang nggak goyah pada pendiriannya juga. Akhirnya di situ dia lebih dulu gitu. Tapi ya di balik ketegaran dan semuanya itu ada kerapuhannya juga, itu yang tidak dilihat oleh orang. Dibanding season yang pertama mungkin ada tantangan lebih yang harus dijalan, mungkin ada bedanya apa yang mengharuskan penonton yang kemarin itu nonton lagi atau gitu? Oh, ada banyak tantangannya, banyak banget. Kalau yang pertama lebih ke banyakan funnya karena aku chemistry sama Rinanya itu lebih ke aku ngadunya tuh kayak aku mancing dia untuk lebih kayak baper-baperannya anak-anak muda zaman sekarang gitu. Tapi kalau begitu datangnya Ririn, akhirnya bapernya beda lagi nih. Jadi aku harus bisa membagi, kita juga semua harus bisa membagi antara buat penonton yang baper ala anak muda sama yang lebih dewasa gitu. Jadi cara kita berakting juga beda banget. Aku sama Rina juga beda, aku ke Ririn juga beda. Jadi ada tahapan-tahapan dewasanya beda gitu. Jadi buat penonton pasti ada sesuatu yang plus banget karena bisa dari kalangan bawah sampai yang lebih dewasa. Mungkin juga ya. Masukannya? Iya benar banget. Itu kan pasti kalau dari sisi perbedaannya apa pasti kamu tahu gitu gimana berbeda dengan sekarang. Tapi yang pasti kan disajikan di season 2 ini warna baru gitu, maksudnya kan warna baru dengan love story yang lebih kental, love story yang mendominan pada setiap episodenya. Terus itu dia ya, masyarakat kita sangat mudah-mudahan senang sekali gitu dengan rasa hampir keseluruhan bisa sangat menikmati cerita cinta segitiga, cinta segi empat, perjuangan cinta. Nah itu yang warna itu yang akan dikentalkan, akan mewarnai akhir season 2 ini. Jadi penuh dengan kisah cerita cinta. Karena ternyata katanya momen-momen sekarang tuh lagi banyak momen baper. Jadi setiap station TV yang semua ratingnya yang pasangan lagi momen-momen baper-baper gitu. Nah kebetulan kita optimis karena kita bisa ngasih cerita yang lebih bagus. Ternyata masyarakat bucin. Kita sih optimis ya, kita bakal baper tapi bukan yang norak, tapi yang disukain sama teman-teman. Mudah-mudahan buat yang butuh-butuh cinta lihat aja. Untuk menghadirkan ya bikin baper penonton itu otomatis butuh chemistry juga nih. Mungkin sebelumnya udah pernah acting, akhirnya di sini jadi lebih cair aja atau seperti apa? Iya nih makanya dikasih Ririn di sini nih. Gila. Iya. Miss Baper Indonesia. Jadi
Jadi lebih mudah Mas Sampai Ejo nggak bisa ketangkep bangun ini. chemistry-nya seperti Iya itu. sih, aku sih nerimanya positif banget gitu. Terus dari pihak Station TV sama PH juga ngasih solusinya bagus banget dengan mendatangkan Ririn gitu. Terus teman-teman di lokasi syuting dia terima banget. Ya apa? Aku sih yakin banget begitu Ririn masuk dan teman-teman lain juga pasti sangat mendukung. Amin. Yang pasti lihat dari pemain-pemain lama yang udah berjuang dari akhir awal sampai berlanjut lagi sekarang, aku lihat mereka semangatnya besar sekali, semangatnya sama, dan bahkan makin semangat lagi gitu untuk mewujudkan akhir season 2 ini menjadi tontonan yang semakin baik lagi gitu, yang semakin banyak disukai pemirsa, terus yang semakin menghibur, semakin menyenangkan dan ngangenin untuk dilihat setiap hari gitu. Aku lihat itu, jadi masuk ke dalam keluarga besar Ahit ini buat aku ini kesempatan yang luar biasa gitu, yang sesuatu yang sangat aku syukuri gitu. Masuk sini suasananya udah hangat, mereka teamworknya udah kompak, terus welcome, terus punya visi misi yang sama gitu, sama-sama kerjanya semangat gitu, sama-sama profesional semuanya, dan sama-sama ingin mewujudkan cerita, menyajikan sebuah cerita yang baik dan bagus untuk Keren deh pokoknya Ririn. Selain baper-baperan, mungkin ada pesan apa lewat cerita yang ingin disampaikan ke penonton, mungkin pesan positif. Kamu? Coba aku agak pemikir orangnya. Pokoknya ini ceritanya beda banget sama yang lain. Kita pastikan gambarnya jauh lebih bagus. Terus juga walaupun ini cinta segitiga, tapi bukan berarti harus cinta-cintaan banget dan harus memilih segala macam. Ada nilai dari cinta itu yang harus kita sampaikan. Dan banyak banget kejutan-kejutan nanti di ceritanya. Wow, ya. iya, bener-bener. Ada banyak poin gitu. Twist-twist yang mengagetkan. yang ngagetin, terus ada positifnya juga gitu, bisa buat ke orang tua, ke anak kecil, kita punya anak kecil juga, Ciara. Ya, Dan balutan ceritanya penuh dengan cinta dan kasih sayang. ya ada komedi juga, teman-teman banyak yang bantu di sini, ada Mochil segala macam gitu. Jadi Kalau untuk syutingnya sendiri tuh setiap hari tuh gimana? syutingnya tiap hari, tapi kecuali hari Minggu biasanya kita suka break, kayak besok kita break gitu. Tapi tunggu kalau udah tayang sih kayaknya nggak akan break sih. Penerapan ini sendiri di situasi seperti ini gimana nih? Bedanya dengan dulu sebelum pandemi ini, saat pandemi ini mungkin bedanya lebih hati-hati atau seperti apa? Oh ya sangat hati-hati banget. Kita memang udah dapat dari atas juga, dapat dari kantor protokol itu harus yang benar-benar masker segala macam, bersih-bersih gitu ya. Kita juga kalau emang ada teman-teman yang nggak pakai masker atau segala macam, kita saling ngingetin. Beda banget sama dulu. Kalau dulu kita masih bebas, kalau sekarang terbatas. Tapi ada hikmah lah di balik semuanya ini gitu ya. Jadi akhirnya mungkin kayak kita ada di satu studio sendiri, jadi lebih kekeluargaan gitu. Terus lebih berasa kerjanya, mensyukurin. Kalau zaman sekarang susah kerja, dapat sinetron, bersyukur. Karena zaman sekarang banyak yang susah, orang susah dapat kerjaan. Aku gimana ngomong? Mbak Ririn boleh? Apa? Seperti apa nih, lebih hati-hati, Ya, lebih untuk berani, kan nggak banyak orang yang sekarang berani keluar rumah untuk bekerja. Apalagi dia ibu kan gitu, lebih hati-hati banget. Ya, akhirnya kita semua disadarkan juga memang hidup sebagai manusia kita harus menjaga kebersihan, ya kan? Dan itu sekarang kita terapin sekali gitu di sini, kebersihan, protokol standar yang sudah diterapkan. Walaupun masih suka ada yang lalai gitu dia saling mengingatkan. Selain itu ya, akhirnya gini loh, waktu luang kita ya social distancing kan berlaku gitu. Waktu luang kita kalau dulu kita senang nongkrongin bareng-bareng rame-rame, sekarang ke ruang tunggu masing-masing kayak gitu. Itu bantu kok untuk, jadi kita ke set, kita kerja, habis itu kita nunggu lagi di ruang tunggu dan nggak berkumpul secara yang berlebihan dalam satu ruangan. Makanya doain ya, semoga bisa cepat selesai nih pandeminya. Amin. Biar kita explore kerjaan, dunia apa, mas kerja juga bisa Lebih leluasa, lebih dekat kita wawancaranya gitu kan, enak kita sama teman-teman bisa wartawan lihat kan. mukanya ya tanpa pakai masker. Kita juga bisa explore kerjaan semuanya. Itu biasanya menghabiskan waktunya ketika break itu gimana? Apalagi kan sekarang nggak boleh kumpul banyak orang. Kalau buat film Mejong gimana? Di ruang tunggu aja udah, kalau lagi ada jeda-jeda atau kadang-kadang ke mobil masing-masing kita istirahat. Set-setnya kita juga makanya kita disewain satu studio yang benar-benar ketat banget gitu biar aman gitu.
dan Luar biasa. enak juga sih ternyata seperti itu ya gitu, kita nggak ketemu banyak orang, jadi benar-benar privacy aja gitu. Oke, terima kasih Mas Jo. Sukses.